Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Temulawakers dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah, dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang gak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana jika ada manusia yang hendak menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Kemungkinan manusia tersebut seperti yang nampak di layar ini ya. Nah, topik yang akan saya angkat kali ini, ada orang Kristen yang angkat bicara serta menasihati 5 remaja oten tersebut. Langsung saja ya sahabat, berikut videonya. Gue mau bahas soal ini. Ini pendapat gue. Adik-adik, gue tahu kalian masih kecil. Gue tahu kalian belum terbiasa untuk berpikir kritis, dan gue juga tahu kalian belum memperbiasakan diri untuk berpikir matang-matang sebelum melakukan sesuatu. Untuk itu, gue mau kasih tahu kalian biar kalian juga paham kenapa sampai kalian diserang sama orang. Jadi gini, kita setuju dulu ya kalau apa yang mereka lakukan di video itu menurut mereka adalah candaan. Setuju ya? Wait. Abang, saya adalah orang yang pertama tidak setuju dengan pernyataan abang barusan. Saya tidak setuju kalau para remaja oten ini sedang bercanda. Alasannya karena mereka ini bukan anak TK lagi. Kedua, mereka melakukan hal tersebut setelah pulang ibadah di hari Minggu. Dugaan saya, ungkapan mereka saat merekam hal tersebut bisa saya duga sudah terencana. Rasanya ironi banget kalau sekedar bercanda. Masa bercanda kayak gini? Masa bercanda dengan wajah seperti ini, bahkan dengan santainya loh. Apalagi yang ini, garang dan girang banget kan? Dugaan saya, dengan ekspresi itu, kemungkinan mereka sudah gladi resik sebelumnya. Itu dugaan saya. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang menghina macam beginian, sedangkan yang dihina, astagfirullah. Apa dia lupa ngaca sebelum berangkat ibadah hari Minggu? Tengok saja mukanya, mana ada mereka bercanda, lancar dan menusuk hati ucapannya, menyakitkan. Saya tidak habis pikir, tengok wajahnya, mirip seperti orang yang sedang mabuk. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mendoktrin mereka? Apakah mungkin di balik perkataan dan perbuatan mereka ini ada yang mendukung? Padahal mereka ini pulang dari ibadah di hari Minggu loh. Dasar. Oten betina. Dugaan saya tetap sama, mereka tidak sedang bercanda. Jadi mohon maaf abang, saya tidak setuju. Baiklah sahabat, mari kita lanjut video abang-abang tadi. Oke, gue yakin di luar sana banyak orang lain yang juga melakukan candaan seperti ini. Bukan hanya mereka berempat anak kecil ini. Yakin gue. Cuman permasalahannya adalah berkali-kali gue bilang buat followers gue, ada hal-hal yang bisa kita sampaikan di depan umum, bisa kita sampaikan untuk halayak ramai, tapi juga ada hal yang sebaiknya kita simpan untuk diri kita sendiri. Nah, permasalahannya adalah apa yang mereka lakukan yang menurut mereka adalah jokes ini dipublikasikan di sosial media yang bisa dilihat oleh banyak orang. Walaupun kayaknya gue lihat itu adalah fake account atau second account ya, tapi tetap saja ada orang-orang di dalamnya, ada followers yang ngikutin, dan ada orang yang bisa screen record tayangan video itu dan disebarluaskan. Itu permasalahannya. Dan masalah lainnya adalah apa yang menurut mereka adalah jokes ini adalah hal yang lagi sensitif-sensitifnya. Jadi konteksnya mereka bercanda tuh kayak gini. Ada yang bilang, kalau kalian makan dan minum dari restoran yang mendukung genosidenya Israel Palestina, itu sama saja kalian sedang makan dan minum dari darah dan juga daging anak-anak Palestina yang menjadi korban genosida. Seperti itu. Dari pernyataan itu, makanya dibikin bercandaan seperti yang kalian nonton di video tadi.
video yang udah viral itu. Saya tekankan di sini, saya tidak menyalahkan abang ini ya sahabat. Tetapi saya tidak setuju kalau mereka sedang bercanda. Mengapa saya tidak setuju kalau mereka sedang bercanda? Alasan saya, kelima Oten Ongok Raya ini mereka masih bisa tertawa di atas penderitaan anak-anak Palestina. Kenapa kalian diserang? Karena memang apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian publikasikan sebagai bahan candaan di sosial media itu adalah salah. Gak boleh kayak gitu. Kasihan mereka. Banyak anak kecil di Palestina sana yang masih kecil, masih bayi, yang gak tahu apa-apa. Mati cuma-cuma kena bomnya dari Israel, kena rudal dari Israel. Bayangin, rudal. Kalian gak ngerasain, hidup di zaman perang itu gak enak. Jangankan perang Israel-Palestina, tahun 99 sampai 2004, kerusuhan agama di Ambon, yang gak ada tuh rudal jatuh tuh gak ada. Itu udah gak enak. Apalagi yang perang sampai rudal jatuh di kamp pengungsian, itu nggak manusiawi. Jadi please jangan dijadikan bahan candaan, karena bahan candaan seperti itu tidak lucu sama sekali. Semoga kalian berempat bisa cepat sadar, lalu minimal bikin klarifikasi dan minta maaf. Dan juga semoga masyarakat Indonesia yang banyak ini bisa memaafkan kalian berempat. Karena percayalah, mulut netizen Indonesia ketika netizen Indonesia itu lebih bahaya. Dan semoga kalian berempat sehat selalu, diberkati hidupnya untuk tidak merasakan apa yang anak-anak Palestina rasakan. Amin. Ya, beruntunglah mereka masih hidup di Indonesia. Kalau nasihat dari abang barusan, saya setuju. Karena suara netizen itu memang luar biasa dan sangat number one. Untung cuman dirujak lewat komentar-komentar. Beruntunglah kalian di bawah pengawasan netizen Indonesia yang mayoritas masih menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, contohnya abang barusan, walaupun dia beragama Kristen, abang ini sebenarnya juga kecewa dengan 5 remaja Oten yang masih bisa melakukan candaan terhadap sesuatu yang tidak pantas. Tetapi dengan tegar, abang ini masih mau menasihatin dan mendoakan kebaikan buat kalian. Baiklah sahabat, sekarang mari kita dengar video permintaan maaf mereka. Pertama, saya di sini untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas tindakan tidak terpuji yang telah saya lakukan. Saya benar-benar tidak berniat untuk menghina apalagi melecehkan suatu pihak tertentu. Saya juga benar-benar tidak berniat untuk mendokumentasikan suatu kejadian spontan dan lalu saya mempostingnya di akun sosial media saya. Saya sadar akan kejadian ini merugikan banyak orang. Saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar merasa salah. Dan saya berharap untuk semua ini bisa cepat selesai dan bisa dimaafkan. Saya selaku memposting video tersebut benar-benar mohon maaf, dan saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Selamat malam. Sebelum video ini, saya ingin mengakui kesalahan saya dan meminta maaf atas perbuatan saya yang telah menyakiti sebagian orang. Saya menyadari bahwa perlakuan saya sudah dalam batas. Oleh karena itu, saya ingin juga saya berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan saya berjanji untuk lebih menjaga sikap saya dan juga tutur kata saya. Sekali lagi, saya minta maaf sebesar-besarnya atas nama pribadi dan juga teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Melalui ini, saya mau minta maaf atas kesalahan yang sudah saya perbuat melalui perilaku dan perkataan saya yang sudah melukai hati banyak orang. Saya sangat menyesal atas semua perbuatan dan perilaku yang saya lakukan yang sudah melukai hati banyak orang dan terlalu batas. Dan saya berjanji untuk bisa memperbaiki diri saya dengan bertutur kata dan berperilaku agar bisa menjadi lebih baik lagi, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Oke, maaf kalian semua, insya Allah dimaafkan. Umat Islam itu sangat kasih sekali.
Sayangnya mengapa kalian berlima tidak menyampaikan permintaan maaf kepada anak-anak Palestina? Harusnya kalian juga meminta maaf terhadap pihak yang kalian hina, yaitu minta maaf kepada anak-anak Palestina. Sama-sama, saya selaku orang yang ada dalam video yang beredar beberapa hari lalu, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya kepada semua masyarakat dan pihak-pihak karena saya telah membuat ketersinggungan banyak orang. Saya sadar, saya tidak dewasa dalam berkata seperti itu, dan saya sadar bahwa topik tersebut bukan hal bercanda. Saya akan mengubah sikap dan kata saya, singkat mengubah kata-kata saya agar lebih baik dan lebih positif lagi ke depannya. Saya berjanji, saya akan lebih dewasa untuk kedepannya. Saya juga akan meningkatkan rasa kemanusiaan saya kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Selamat malam, saya meminta maaf atas video yang telah beredar. Walaupun dalam video tersebut saya tidak ikut berkomentar apapun, tetapi saya akui saya telah ikut serta dalam video tersebut dan menunjukkan ekspresi yang menyinggung. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas perilaku saya. Saya berjanji akan bersikap lebih baik dan tidak mengulanginya lagi. Saya akan jadikan semua ini sebagai pelajaran bagi diri saya sendiri untuk kedepannya. Terima kasih. Itu saja yang sangat disayangkan dalam tayangan ini. Mengapa mereka tidak meminta maaf kepada pihak yang terkait? Saya rasa cukup ya sahabat. Semoga Allah selalu melindungi Palestina dari orang-orang yang keji seperti kelima Oten Ongok Raya barusan. Semoga kita semua selalu istiqomah di dalam agama Islam. Biarlah yang oon pada murtad. Sampai jumpa di video temulawak berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Salam satu Tuhan.